Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita kembali memuji nama Tuhan dengan belajar dari firman Tuhan yang kita baca pada hari Rabu 22 Desember 2021. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan di hari Rabu ini. Biarlah nama Tuhan yang kami permuliakan di tengah-tengah kehidupan kami. Pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan membuka bacaan kita di kitab Nabi Yesaya 7. Yesaya 7. Yesaya 7 ayat 10 dan ayat 11, tapi kita akan membaca di ayat yang 11. Yesaya 7 ayat 11, demikian bunyinya. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, renungan kita hari ini bertajuk jangan keraskan hatimu, sambutlah Immanuel. Saudara-saudaraku, hari ini kita akan memasuki masa Advent yang keempat, menyambut Natal yang sesaat lagi akan kita rayakan. Lalu apakah evaluasi akhir dari seluruh rangkaian kita di masa-masa Advent dan sekaligus kita akan memasuki masa perayaan Natal dan juga akan meninggalkan sesaat lagi tahun 2021. Saudara-saudara sekalian, tentu dalam analogi manajemen pekerjaan biasanya ada evaluasi akhir. Sudah berapa persenkah pekerjaan yang kita lakukan sebelum deadline? Jika deadline pekerjaan sudah dekat dan waktunya tinggal sedikit memasuki masa suatu situasi yang genting, umumnya ada dua sikap yang dihadapi. Yang pertama, orang pasti bekerja keras dengan menggunakan segala yang ada agar selesai sebelum limit waktu yang ditentukan. Yang kedua, orang akan menyerah dan tidak bisa menggunakan waktu yang ada, dan dia lebih asik mencari alasan-alasan untuk membenarkan dirinya sendiri dan tidak menyelesaikan pekerjaan. Saudara-saudaraku, ini yang sangat penting dalam renungan kita di kitab Nabi Yesaya yang memberi peringatan kepada Raja Ahaz dan nubuatannya agar dia yakin dan percaya kepada Tuhan. Ahaz memang memimpin di masa krisis. Di masa krisis, kekuatan asing sangat mengancam kelanjutan kerajaan Yehuda, dan Yesaya terus mengingatkan Ahaz agar percaya pada kekuasaan Tuhan. Bahkan raja yang tidak beriman lebih suka meminta bantuan kepada Asyur sebagai imbalan bantuan Asyur di samping upeti yang harus dibayar. Dan disinilah terjadi Yehuda menjadi kerajaan bawahan selama 1 abad. Keadaan Yehuda yang makin lemah digunakan oleh orang Filistin dan Edom untuk melancarkan serangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi pada masa Yehuda di bawah kepemimpinan Ahaz merupakan pelajaran yang berharga. Sekalipun Nabi Yesaya sudah menubuatkan tanda baginya akan lahir seorang juru selamat, namun Ahaz sendiri tidak membuka hati untuk menyambut tanda yang diberikan Nabi Yesaya. Lalu Nabi Yesaya mengeluarkan nubuatannya, jangan keraskan hatimu. Dalam menghadapi kekuatan adikuasa Asyur, Ahaz memang tidak mengikuti Efraim,
dan membuat koalisi Sirom dan Efraim suatu kerjasama Aram dan Israel Utara. Bahkan dia tidak terlibat akan koalisi tersebut menghempaskan Asyur. Dan nabi-nabi seperti Yesaya, Yeremia, Yehezkiel sangat menentang dan mengecam keras kebijakan Efraim. Karena koalisi demikian merupakan pintu gerbang kepercayaan asing bagi umat Allah. Baal yang menjadi bagian yang mereka percayai. Bagi nabi-nabi itu bukti ketidakpercayaan atas kekuasaan Tuhan. Kemudian Allah sendiri mendorong umat Allah untuk ikut pada praktek semacam itu. Allah tidak hanya ragu pada kekuatan Tuhan, tetapi telah menjadi orang yang menjerumuskan bangsanya terlibat pada penyembahan berhala yang akhirnya menyengsarakan. Saudara-saudara, Nabi Yesaya datang meyakinkan dan menawarkan bahwa kuasa Allah dapat diandalkan. Namun Yesaya sia-sia meyakinkan Ahaz karena keras kepala dan kedegilan hatinya. Ahaz seolah berbahasa santun, namun menolak tawaran Yesaya yang meminta tanda. Lalu Ahaz berkata, tidak mau mencobai Tuhan Allah, namun tak percaya juga pada Tuhan Allah. Yang kedua, Allah sendiri akan memberi tanda kelahiran Immanuel. Yesaya 7 ayat 14 menuliskan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberi kekuatan, memberi kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Nubuatan Yesaya ini menjadi nyata setelah 500 tahun kemudian Juru Selamat lahir bukan dari genetik manusia, tetapi genetik ilahi, sebagaimana berita Natal dalam dialog Maria dan malaikat di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 39. Lukas mengutip apa yang dinubuatkan oleh Yesaya 14 sebagai bukti bahwa nubuatan ini digenapi pada Maria, seorang perawan yang mengandung dan melahirkan anak dan diberi nama Immanuel. Immanuel berarti Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak meninggalkan kita dalam menghadapi krisis. Dia ada bersama-sama kita di dalam suka dan duka. Yang ketiga, bertumbuh dewasa, memilih mana yang baik dan yang jahat. Saudara-saudaraku, anak yang lahir dari perempuan muda ini akan bertumbuh hingga dewasa dan membedakan apa yang baik dan jahat. Inilah esensi kehidupan orang yang dewasa imannya, melawan kejahatan dan membuahkan buah-buah yang baik. Jika Salomo berdoa meminta hikmat agar tahu menimbang dan memisahkan apa yang baik dan yang jahat, maka hikmat Allah telah nyata di dalam Yesus Kristus yang mengajarkan kasih dan kebaikan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita tunjukkan sikap yang dewasa menyambut Yesus, Sang Juru Selamat. Kita telah menerima pengajaran Yesus, Sang Guru dan Juru Selamat. Kita telah menerima didikannya yang menentukan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang berkenan di hadapan Allah, dan mana yang tidak. Oleh karena itu, renungan kita hari ini diajak untuk menghayati kedewasaan iman. Sudah sejauh manakah kita mengamalkan, mempraktekkan firman-Nya, dan sudah sejauh mana kita melawan kejahatan yang membuahkan kebaikan. Selamat pagi, saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat dan tangguh dari kita semua. Dari tim Renungan Pagi. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini menguatkan perjalanan hidup kami, supaya kami semakin tangguh dan kuat menghadapi tantangan hidup dan menyambut Juru Selamat datang ke dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Amin.
jika kita merasakan Natal tak bermakna, bukalah pintu hatimu, terimalah bayi Yesus di hidup.